Salam berjumpa kembali dengan saya Maiko. Saat ini saya mencoba mencoba mengajarkan Alkitab kepada adik saya namanya Amelia Anggraini. Saat ini dia sedang duduk di kelas 1 SMP di sekolah rakyat di daerah Glugur dekat Iski. Kami akan membahas mengenai tentang Alkitab. Kira-kira Amelia panggil adik ya. Kira-kira Amelia tahu apa yang tahu kan di dalam rukun Islam katanya ada rukun iman katanya ada percaya kepada Taurat, Zabur sama Injil. Jadi sama Al-Qur'an kan juga. Tahu nggak kira-kira Taurat, Zabur, Injil itu apa? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu ya? Oh, kalau misalnya Taurat 5 hukum Musa, berarti kitab-kitab yang ditulis oleh Nabi Musa. Pernah dengar kata Nabi Musa kan? Pernah. Jadi di situ Zabur itu kitab Mazmur sama Injil. Injil ada Matius, Markus, Lukas sama Yohanes. Jadi semuanya itu terdapat di dalam Alkitab. Jadi di dalam Alkitab ini pernah nggak dengar seorang tokoh namanya Alexander Smith? Nggak pernah. Jadi Alexander Smith ini adalah seorang pembajak laut. Tahu kan pembajak laut? Seorang dia bisa dikatakan pembajak untuk memberontak sana sini kan. Jadi mereka bersekelompok dengan pelaut Inggris lainnya pergi ke satu daerah. Jadi di sana mereka ada satu pulau terpencil. Jadi Alexander Smith ini sama beberapa temannya dari Inggris, semua mereka totalnya ada 9 orang. Baru dari Tahiti ada 6 orang. Jadi totalnya semua ada 15 laki-laki. Sama perempuannya ada 10 sama seorang gadis yang berusia 15 tahun. Jadi mereka semua ada 26 orang. Jadi salah satu pelaut ini menemukan bagaimana cara meracik alkohol. Dan ketika mereka udah meracik alkohol, jadi mereka minum mabuk-mabukan. Pernah lihat orang mabuk nggak? Dia itu seperti di alam bawah sadar kan? Jadi ketika mereka mabuk-mabukan mereka sering berantem. Jadi ketika mereka berantem, mereka sampai adu fisik. Mereka saling mukul atau apa, hingga akhirnya hanya satu orang yang hidup. Dialah Alexander Smith. Jadi dia kembali ke kapalnya, dia menemukan sebuah Alkitab. Jadi dia baca, dan dia juga membagikan kepada orang yang ada di sekitar pulau dekat dia tinggal. Jadi di situ sembari dia membagikan tadi tulisan-tulisan di Alkitab ini, dia berubah. Jadi tadi orang jahat, suka mabuk-mabukan, dia bisa berubah jadi orang yang baik. Hingga suatu saat ada kapal dari di sini dikatakan kapal dari Amerika Serikat pada tahun 1808. Ini jadi kisah nyata tadi ya. Jadi dia pergi ke satu tempat di mana di sini katanya tempat ini nggak ada penjara. Pernah nggak Amel di satu tempat ini kira-kira nggak ada penjara? Kayak dekat sini di Medan ini ada kan penjara namanya penjara Tanjung Pusta kan. Di Binjai ada nggak? Pernah tahu nggak? Di Binjai nggak tahu ya. Jadi mereka heran kenapa sih masyarakat di sini itu kenapa nggak ada penjara. Ternyata mereka setelah ditanya-tanya mereka mempelajari akan Alkitab. Jadi ternyata Alkitab ini bisa mengubah kehidupan mereka. Kenapa sih Alkitab bisa mengubah? Pernah beli handphone kan? Mana contoh handphonemu yang ini kan? Ketika kita beli handphone, Amel kira-kira langsung tahu nggak cara pakai handphone ini? Enggak. Taunya dari siapa? Diajari sama orang kan? Ada bukunya nggak? Buku petunjuknya gitu. Misalnya cara menggunakan handphone ini. Kita pencet ini untuk menghidupkannya, isi baterai ada nggak? Ada kan? Tapi nggak pernah dibaca ya. Jadi sama seperti manusia. Kira-kira kalau misalnya ini bukunya tadi kan untuk menuntun hidup. Manusia itu kan udah jatuh dalam dosa. Dulu coba bisa dibuka. Belum pernah pegang ini sebelumnya? Belum. Jadi di sini ada, coba buka di dalam Kejadian 3 ayat 8. Tahu kisah penciptaan kan? Adam sama Hawa diciptakan dari tanah liat. Tahu nggak? Nggak tahu, belum pernah dengar. Jadi kalau selama ini belajar agama belum pernah mempelajari tentang kisah
Adam dan Hawa? Belum ya. Jadi Adam dan Hawa diciptakan dari debu tanah kan. Jadi di sini pertama kali diciptakan, coba dibaca ini Kejadian 1 ayat 28 ya. 28. Kejadian 1 ayat 28 aja. 28 ini kan nanti ada 28, baru selanjutnya 29. Hanya 28 aja. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, Suaranya bisa ada buat dikit Mel. Allah berbakti mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, hunilah bumi dan taklukilah itu berkuasa atas ikan-ikan di laut dan di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi dari yang sini baca, pertama kayak mana? Katanya berfirmanlah Allah. Berfirman artinya Tuhan berbicara. Tuhan berbicara itu melalui perantaraan enggak? Misalnya aku ngomong sama kau, itu lewat orang lain enggak gitu? Enggak lewat orang lain. Misalnya kayak ada temanmu, aku ngomong sama temanmu, sama Pajar, nanti aku bilang sama Pajar, Jar, nanti sampaikan sama Amel ya, kayak gini. Baru Pajar jumpai kau, Pajar baru bilang, tadi Bang Miko bilang gini. Udah, seperti itu kan. Nah, kalau di sini kan dia Tuhan masih langsung ngomong kepada manusia. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, coba baca di dalam Kejadian 3 ayat 8. Nih, ketika mereka mendengar sampai taman, pohon-pohon dalam taman. Ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dari dalam tanam itu dapat waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dari istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam tanaman. Jadi tadi setelah mereka ini kan jadi sini di pasal 3 ada judulnya di sini apa katanya? Manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia udah berdosa. Tadi di dalam sini kan belum ada, berarti belum berbuat dosa. Di dalam Kejadian 1 sampai Kejadian 2 manusia belum berbuat dosa. Di Kejadian 3 baru manusia berbuat dosa. Itu yang kalau kau pelajari agama selama ini makan buah koldi. Tahu kan? Buah koldi belum tahu juga. Kalau di kami sih pohon pengetahuan yang baik dan benar. Kalau di kalian nanti mungkin kalian pelajari yaitu buah koldi. Hanya dibilang laki-laki di sini kerongkongannya dia besar karena makan dari buah itu. Jadi nanti di situ mereka ini di sini ketika dia Tuhan mau ngomong, tadi kan Tuhan masih ngomong langsung. Misalnya aku mau nyampaikan pesan ke kau, Tuhan masih ngomong langsung kan. Setelah dia jatuh dalam dosa, aku mau ngomong sama kau, misalnya kayak kau buat salah, aku mau ngomong sama kau, tapi kau kayak sembunyi. Seperti Adam sama Hawa, dia kan tadi sembunyi kan. Mereka takut untuk berhadapan dengan Tuhan. Tahu nggak kalau misalnya Adam dan Hawa akhirnya diusir dari surga? Nggak tahu. Jadi Adam dan Hawa akhirnya diusir dari Taman Eden. Kalau misalnya di Alkitab dia dikatakan diusir dari Taman Eden. Itu kalau setan yang diusir dari surga. Jadi di sini katakan bahwa dulu ternyata sebelum dosa Tuhan masih bisa ngomong langsung. Setelah dosa manusia tidak bisa bertatapan muka sama Tuhan. Jadi di situ Tuhan makanya membuat Alkitab ini. Sama kayak tadi buku petunjuk ini, Amel tadi bisa menggunakan handphone ini, itu diajari orang lain kan. Sama kayak Alexander Smith, dia tadi kan yang baca Alkitab. Dia membaca kan, dia kan ngajari ke orang lain kan, bukan orang lain yang baca sendiri kan. Dia baca, dia berubah kan. Ibaratnya dia Amel baca petunjuk handphone ini, Amel bisa pakai handphone ini. Bisa juga Amel dikasih tahu orang lain. Kan ada dua cara berarti kan, baca sendiri atau dikasih tahu orang lain. Jadi Alkitab ini bisa kita baca atau dikasih tahu orang lain. Tapi lebih efektif kalau kita misalnya baca, sama kayak Alexander Smith, dia bagikan ke orang lain, dia sendiri
juga bisa berubah. Jadi sebenarnya tahu nggak kira-kira Musa itu nulis tahun berapa? Tadi kan dengar Nabi Isa kan. Jadi ini Isa itu katanya dia tulis sekitar pada tahun 1400 sebelum Masehi. Ini kita tahun berapa sekarang? 2000 berapa? 2021 kan? 2021 itu kan setelah Masehi. Berarti ada tahun sebelum Masehi. Berarti misalnya ini tahun Masehi ke sini, tahun sebelum Masehi ke sini. Jadi katanya 1400 sebelum Masehi. Sekarang udah tahun 2000 ditambah 1400. Jadi kurang lebih udah 3500 kan. 3500 tahun. Jadi ini sudah ada ditulis 3500 tahun yang lalu. Lama nggak? Coba kau bayangi umur Amel berapa sekarang? 13 tahun. Dari kecil ke besar lama atau sebentar gitu? Lama kan? Ini apalagi udah sampai 350 tahun. Makanya katanya buku Alkitab ini merupakan yang paling laris. Kenapa? Abang aja udah ada 2 kan? Ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ini ada yang bahasa Inggris. Abang dulu pernah pergi ke lembaga Alkitab Indonesia itu di Jakarta. Itu ternyata dia diterjemahkan ke bahasa lain. Gunanya kenapa? Tadi ini kan bisa mengubahkan orang jadi supaya bisa semua orang membaca. Misalnya kayak orang ada yang nggak tahu bahasa Batak, tapi dia misalnya mengerti bahasa Manado, dia pasti lebih pilih menggunakan bahasa Manado daripada yang bahasa Batak tadi kan. Jadi supaya dia juga mengerti. Jadi ternyata di sini bukunya ini ada namanya Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama itu ada 39 buku dari Kejadian sampai Malaki. Baru dari Perjanjian Baru itu dari Matius sampai Wahyu. Totalnya ada ini 39, ini 27. Ada 66 buku. Ini misalnya dari sini Kejadian, Keluaran, Baru, Imamat, semua seterusnya kan. Ini semua ada 66. Tahu nggak yang nulis ini berapa orang? Dari 66 buku kira-kira yang tulis berapa orang? 1 orang. Sumbernya 1, Tuhan. Ini kami percaya semuanya ini sumbernya dari itu ada Tuhan. Tapi yang nulis tangannya itu manusia. Jadi kira-kira ada berapa lah itu ada yang menulis buku ini? Belum tahu kan? Kurang lebih ada sekitar 38 orang. 38 orang artinya apa? Dalam satu buku, satu orang ini dia menulis ada yang lebih dari 1 buku. Seperti Musa. Musa tadi yang nulis Taurat kan? Taurat itu dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, sama Ulangan. Inilah kitab Taurat. Dari sini sampai sini. Ini kitab Taurat. Ini Musa yang tulis semua. Udah. Nanti ada lagi yang terakhir. Ini kan tadi kitab paling awal Kejadian. Ini terakhir ada kitab Wahyu. Kitab Wahyu ditulis itu sekitar tahun 100 setelah Masehi. Sekarang udah tahun 2000, berarti 1900 tahun yang lalu. Rentang waktunya untuk menulis ini sampai awal sini kurang lebih 1500 tahun. Lama. Manusia hidup sekarang paling lama berapa tahun lah kira-kira? Yang Amel pernah tahu paling lama manusia hidup sampai berapa tahun gitu? Yang paling tua lah. Itu ya ada juga saudara, cuman orang gitu dia sekitar 80 sampai 90 tahun. Jadi kalau ini tadi ditulis kitab pertama 1400 sebelum Masehi. Ini kitab terakhir ditulis oleh Yohanes, dia ditulis tahun 100 setelah Masehi. Jadi rentang waktunya 1500 tahun. Kira-kira pernah ketemu nggak yang menulis ini sama yang di akhir ini? Nggak ketemu kan jauh jaraknya kan. Tetapi ini dia isinya nggak saling bertentangan.
Artinya apa? Misalnya pernah nggak dengar rokok sehat nggak? Tapi ada penelitian mengatakan bahwa rokok itu sehat. Ini bahas sama tentang rokok kan. Misalnya ini rokok. Rokok itu misalnya Amel yang bilang diteliti-teliti ternyata rokok itu memiliki dampak kesehatan. Baru aku bilang rokok itu memiliki dampak apa? Buruk terhadap kesehatan. Amel bilang baik, aku bilang buruk kan. Bertentangan nggak? Amel bilang baik, aku bilang buruk. Kita dua bertentangan nggak? Maksudnya yang kita saling berdebat atau bertentangan nggak? Saling beda pendapat kita kan? Amel bilang baik, aku bilang buruk kan? Jadi kalau kayak gini dia tidak ada perdebatan. Artinya apa? Misalnya aku tulis segini, dia saling melengkapi. Misalnya kayak pernah lihat puzzle nggak? Kayak kotak-kotak gini, misalnya ini gambar, di sini gambar pegunungan lah gitu kan. Tapi di sini dia di kotak-kotai. Dan nanti kita susun terus sini, terus sini, terus sini, terus sini, jadilah dia gambar yang utuh. Udah. Sama misalnya penulis ini nulis bagian ini, yang lain penulis ini sama ini, nanti semua digabungkan inilah jadi ini semua. Kenapa bisa mereka tidak saling bertentangan? Itu tadi seperti yang kata Amel, katanya penulisnya cuma satu. Jadi bukan penulisnya tetapi sumbernya itu artinya cuma satu. Misalnya kayak ngambil pasir, kalau kita ngambil pasir di tempat sungai ini, ada berapa truk pun yang bawa pasir ini, mau diantar kemana-mana, tetap pasirnya yang sama kan, dari tempat yang sama kan. Jadi sama seperti ini, walaupun dia ditulis oleh 38 orang tadi, tetapi dia tidak bertentangan karena berasal dari satu sumber. Di sini paham? Yakin? Nah, tadi udah sampai yang menulis kan. Baru kira-kira pernah nggak dengar katanya ini kalau misalnya dia dulu Alkitab ini dilindungi. Kan pernah dulu kalau misalnya pernah dengar nggak kalau misalnya kitab ini katanya udah palsu? Belum pernah. Jadi kok misalnya kita tahu kalau Hemon ini asli atau palsu dari mana? Kalau ada misalnya ini palsu, ini merek apa? Oppo. Ini apa? Samsung. Ini Oppo A3s kan? Ini kan ada langsung di sini ada mereknya Samsung, di sini ada mereknya langsung Oppo kan? Jadi misalnya ini kututupi, udah kututupi kan? Baru aku bilang ini Oppo A3s. Kau percaya nggak? Kenapa? Ini logonya ketutupi. Kau udah tahu kan Oppo 3s ukurannya semana, tombol-tombolnya di mana, gitu kan? Baru aku bilang ini ketutupi logonya. Ini handphone Oppo A3s. Kau percaya nggak? Kenapa? Karena dia kalau Oppo A3s dia kan ini tombolnya kan di sini, tombolnya kan harusnya di dalam dia. Jadi kalau kita matiin tombolnya kan nggak nampak. Oh, jadi kau bedakan dari bentuknya kan? Jadi kalau misalnya orang bilang ini dah asli atau palsu, berarti dia harus ada yang membedakannya, mana yang asli, mana yang palsu kan. Jadi kalau selama misalnya yang asli, kalau abang dulu ke lembaga Alkitab itu ada dulu dia misalnya kayak salinan-salinan itu dari kertas-kertas. Kan ini penulisnya tadi kan 1500 tahun rentang mereka. Jadi misalnya lah yang menulis buku satu ini udah meninggal. Yang menulis buku satu ini udah meninggal. Tapi kok bisa dia disatukan jadi satu ini? Siapa yang menjaga? Tuhan kan? Kenapa? Tuhan dia tidak terbatas oleh waktu sama keadaan. Dia bisa menjaga apapun kan? Termasuk menjaga ini. Kenapa? Tadi ini kan sama seperti digunakan untuk menuntun manusia. Coba baca 2 Timotius. Ini ya, 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3.
2 Timotius 3 ayat 16. Coba ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memiliki manfaat untuk mengajarkan, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sampai 17-nya juga. Sampai 16. Tadi dibilang apa di sini? Coba baca dulu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Tadi ini kan dia atas pengilhaman Allah kan. Dia dari satu sumber. Walaupun dia ditulis oleh manusia, tetapi sumbernya daripada Tuhan. Jadi di sini katanya bermanfaat untuk apa? Untuk menyatakan kesalahan. Sama seperti tadi Alexander Smith yang di depan. Dia tadi suka mabuk-mabukan, bahkan tadi sampai bunuh-bunuhan mereka kan. Terakhir dia sadar setelah dia baca ini, berarti dia menyatakan kesalahan dia. Misalnya kesalahan kau seperti ini. Baru setelah menyatakan kesalahan apa dikatakan? Untuk memperbaiki kelakuan. Jadi dia udah sadar kelakuan dia tadi salah. Jadi fungsinya apa ini? Untuk diperbaiki. Supaya apa? Coba lanjut lagi. Untuk mendidik orang lain dalam kebenaran. Dia udah tahu dilakukan kesalahan, dia udah dikasih tahu, dia udah dibeneri perilaku dia, baru mendidik orang di dalam kebenaran. Bukan hanya dia, tetapi dia juga kasih ke orang lain. Baru yang terakhir, dengan demikian tiap-tiap manusia punya amal melengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Jadi katanya di sini dengan demikian tiap-tiap orang punya untuk diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi katanya kalau kita mau berbuat baik itu tidak bisa terjadi, katanya harus Tuhan yang melengkapi baru bisa tadi kan. Itu kalau misalnya lah kayak orang mau berubah tetapi tidak diperingati, bisa nggak kira-kira? Kenapa? Misalnya kayak Amel salah, aku diem aja, kira-kira bisa nggak Amel berubah? Nggak bisa kan. Jadi fungsi Alkitab tadi katanya untuk bermanfaat untuk mengajar. Di sini tadi dari atas untuk mengajar. Berarti aku mengajar, kasih tahu Amel misalnya kayak gini. Baru untuk menyatakan kesalahan, mengajar misalnya tadi kayak misalnya kayak gini loh Mel, supaya melakukan ini, mau kau bangun pagi supaya sukses atau apa kayak gini. Aku ngajari kau kan. Baru katanya di sini untuk menyatakan kesalahan. Aku kalau kau mau berubah, kalau kau nggak dinasehati, nggak ada yang nasehati kau, nggak mungkin kau bisa berubah kan. Kenapa? Karena kau kan nggak tahu kalau yang kau lakukan itu salah. Jadi fungsinya ini, kenapa kadang orang bilang bahasanya terlalu vulgar atau apa. Jadi Alkitab mengatakan bahwa orang yang nulis ini adalah orang yang berdosa. Kenapa? Kan semua orang udah pernah berbuat dosa kan. Siapa yang nggak pernah berbuat dosa di sini? Jadi penulis ini pun juga berdosa. Ada 38 orang tadi, satu pun semua itu berdosa. Tapi sumbernya itu tidak berdosa. Jadi tadi kalau misalnya Amel pernah nggak diajari matematika yang sulit gitu? Jadi kayak mana Tuhan mau kasih tahu manusia yang keadaannya sudah merosot moralnya atau apa. Jadi ketika Tuhan mau kasih tahu petunjuk tentang keselamatan pada manusia, itu bahasa yang misalnya kayak kita terbatas untuk mengaplikasikan kayak mana maksud Tuhan itu. Apa seperti sebenarnya Tuhan apa sih yang pengen bilang ke kita gitu, supaya kita tidak bisa melakukan pelanggaran, tetapi manusia menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Misalnya Tuhan lebih rumit tetapi dia tidak dikurangi, dan itu cukup untuk tadi di sini untuk mengajar, menyatakan kesalahan kita, setelah dinyatakan baru diperbaiki, baru mendidik orang dalam kebenaran. Jadi tadi katanya untuk koreksi kita, untuk mengajarkan kepada kita, baru mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi kira-kira ini kan tadi bukunya kurang lebih udah kalau tadi penulis terlahir tahun 100 setelah Masehi kan, berarti 1900 tahun yang lalu.
Masih berlaku nggak buku ini? Kalau misalnya tadi ini untuk petunjuk dari Alan Smith tadi juga bisa berubah, masih berlaku nggak kira-kira? Masih berlaku kan? Jadi walaupun dia udah tua, bukunya apa, ini masih bisa berlaku. Ini karena tadi tujuannya apa? Untuk mendidik orang menjadi baik kan. Jadi mungkin itu tentang Alkitab ini. Ada kira-kira pertanyaan Amel? Enggak. Tadi berapa orang yang nulis? Kurang lebih. Masih ingat? Nah, 38. Jarak waktunya tadi berapa tahun? 1000 berapa tadi? 1500 tahun kan. Jadi penulis pertama sama penulis terakhir jaraknya itu 1500 tahun. Jadi mereka ada yang nggak pernah berjumpa, latar belakangnya pun berbeda-beda. Ada yang dokter, ada yang pedagang, ada yang dia apa namanya? Kalau orang-orang yang melihara binatang itu peternak atau apa ya. Ada yang dia berkebun, ada yang saudagar atau dia orang kaya, ada juga bahkan dia dari guru atau apapun. Jadi mungkin dari itu aja. Terus sekarang kita tentang topik kedua tentang neraka. Pernah kita hari itu bahas tentang neraka kan? Apa yang Amel tahu tentang neraka? Banyak orang bilang sih katanya di neraka itu Agak kuat lah suaranya biar kedengaran. banyak yang bilang sih katanya neraka itu banyak mana ya, Banyak apa? Banyak orang yang disiksa. ya banyak orang disiksa sama itu Disiksanya pakai apa? Pakai api. Baru selain itu siapa kira-kira yang buat neraka itu? Nggak tahu. Jadi neraka itu untuk semua orang atau enggak? semua Untuk semua orang. Jadi kalau orang baik juga masuk neraka? Enggak kan? Tadi katanya untuk semua orang. Jadi kayak mana yang benar? Neraka itu untuk orang jahat atau untuk orang baik? Untuk orang jahat aja kan. Jadi kalau orang baik masuk surga kan. Jadi apalagi kira-kira yang tahu selain tadi neraka itu pertama dari yang Amel bilang, kalau misalnya banyak orang yang disiksa di sana, disiksanya pakai api, ya kan? Yang buat tadi nggak tahu ya. Yang buat itu Tuhan yang membuat neraka. Sebenarnya itu neraka dibuat Tuhan bukan untuk menyiksa manusia, tetapi untuk menyiksa iblis. Kenapa? Iblis yang membuat semua kejahatan. Jadi dia yang harus bertanggung jawab. Tadi bukan untuk semua orang kan, hanya untuk orang yang jahat. Untuk orang yang baik yang sudah bertobat itu dia tidak akan masuk neraka. Jadi tadi makanya rencana awal Tuhan buat neraka itu untuk memusnahkan setan. Jadi Tuhan tadi untuk membuat buku ini supaya semua orang bisa berbalik, supaya bisa jadi orang baik kan. Tapi coba buka di dalam Yeskiel 33 ayat 11. Nih, Yeskiel 33 Yeskiel 33 ayat 11. 11 ini ayat 11 saja sampai sini. katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan pada bertobat orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Kaum Israel. Dah, di sini tadi katanya apa? Tuhan ingin semua orang untuk bertobat, ya kan? Tadi dibilang Tuhan, bertobatlah, ya kan? Sampai dibilang kayak gitu kan. Tapi apa? Kenapa masih di akhirnya tadi kenapa?
mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Kira-kira kenapa mereka mati? Apa karena Tuhan jahat? Tuhan tidak peringati. Misalnya kayak anak kecil. Pernah lihat nggak anak kecil main api? Pernah lihat? Mamanya bilang apa? Jangan dekat-dekat situ, nanti kena tangannya. Nah, kira-kira mamanya kejam nggak? Ya itu kan cuma bagian Untuk nasihati dia kan? Berarti nggak kejam kan? enggak, Untuk kebaikan siapa? dia sendiri, Kebaikan anaknya atau untuk kebaikan mamanya? anaknya sendiri. Anaknya itu kan? Anaknya kira-kira tahu nggak kalau api itu berbahaya sama dia? Enggak. Bagi dia itu mainan kan? Iya. Jadi sama seperti kayak kita. Tuhan kita nggak tahu, misalnya kayak Amel tadi berbuat dosa, nggak dikasih tahu kesalahannya. Tetapi kita udah dikasih tahu kesalahannya, nggak juga bertobat. Misalnya kayak anak kecil tadi udah dikasih tahu api itu panas, berbahaya atau apa, tapi dia tetap main api. Terakhir akibatnya apa? Entah kalau dia main bisa tangannya dia lonyot, terluka, ada luka bakar lah di badan-badan dia gitu kan. Jadi sama seperti itu. Tuhan udah kasih tahu kesalahan kita melalui Alkitab ini. Tetapi nggak semua orang mau bertobat. Dan nggak semua orang bertobat. Disitulah makanya tempat mereka nanti terakhir itu di neraka. Jadi di sini katakan, coba baca 2 Petrus 3 ayat 11. 2 Petrus 3 ayat 11 ya, 2 Petrus 3 ayat 10. 2 Petrus 3 ayat 10. Ini dari 10 mana sebenarnya? Ini sampai 10 sampai sini berarti. Dari 10. Mm-mm. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan Gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. dan bumi akan hangus dalam nyala api. Sampai situ aja. Sampai situ dulu. Pernah dengar nggak Nabi Isa Al-Masih? Belum pernah. Itu nabi, di kalian nabi kan? Jadi Isa Al-Masih katanya nanti dia akan datang kan? Disitulah makanya kalau menurut kami, kalau dia datang itulah hari kiamat. Ya, di sini tadi kan dibilang, coba tadi di 10 ayat yang di awal katanya apa? Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. pada hari itu akan lenyap apa? Akan lenyap, gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Nyala api tadi itulah neraka kan. Dan tadi udah diperingati. Amel kira-kira mau nggak menderita selamanya? Nggak mau. Kenapa? Kenapa kalau nggak mau menderita? Nggak enak kan? Jadi kira-kira apakah Tuhan akan biari kejahatan itu aja? Enggak kan? Enggak mungkin kan? Misalnya kayak ada orang meninggal, pernah ditinggal nenek Amel kan? Nenek Amel dan meninggal kan? Sedih atau senang? Sedih kan? Kita ditinggali orang yang kita sayangi, kita sedih. Kayak ini, Ibu Amel nggak pernah nelpon Amel apa? Sedih atau kayak mana? Sedih kan? Jadi Tuhan ingin supaya kita itu hidup bahagia. Kenapa? Sebelum ada dosa itu manusia hidup bahagia. Nggak ada saling mengejek kayak sekarang anak muda sering biaya kayak gini, apa masih kecil gini ngejek, panggil nama bapaknya, panggil nama binatang apa semua kan. Dulu nggak ada kayak gitu. Kenapa? Semua diciptakan masih murni. Sekarang lihatlah kayak ada misalnya kayak matanya itu diejek kan, diejek, dipanggil lah gini si juling apa gitu kan. Sebenarnya dulu dia Adam sama Hawa diciptakan nggak kayak gitu.
Adam diciptakan itu sempurna, jadi matanya apa semua simetris. Misalnya kan ada orang kadang di sini matanya lebih besar dikit, di sini lebih kecil kan. Nah, ada gitu kan. Kalau dulu Adam dia simetris, misalnya di sini bulat, di sini bulat, dia sama. Hidungnya apa semua simetris, nggak ada luka-luka ini, nggak ada dulu apa binatang-binatang ngejar-ngejar kita, kan kayak ada singa kan. Dulu sebelum jatuh dalam dosa, singa-singa itu makanannya masih rumput. Bingung kan? Belum pernah dengar. Jadi di sini dikatakan kalau dulu binatang-binatang sebelum jatuh dalam dosa, di dalam Kejadian binatang-binatang ayat 30, Kejadian 1 ayat 30. Ini Kejadian 1 ayat 30 di atas, 30 aja. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segalanya yang merayap di bumi, yang bernyawa diberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Itu tadi apa? Untuk binatang kan? Binatang makanannya apa? Rumput-rumput hijau kan? Jadi dulu singa sebenarnya sebelum jatuh dalam dosa dia masih makan rumput-rumputan hijau. Jadi setelah jatuh dalam dosa makanya dia makan daging. Bahkan ada sampai yang menerkam manusia kan, buaya makan manusia juga ada kan. Jadi Tuhan tidak ingin membiarkan semuanya itu terjadi untuk selamanya. Makanya kenapa dulu Adam dan Hawa diusir, itu supaya mereka tidak makan tentang buah abadi. Jadi kalau mereka makan, mereka akan hidup selamanya. Gak mau Tuhan mereka itu menderita selamanya. Makanya mereka diusir supaya mereka tidak makan buah ini. Kenapa diusir? Sama seperti tadi, Tuhan tahu yang terbaik bagi manusia. Tapi kalau misalnya nggak tahu, kok orang lihat manusia masa diusir, kejam kali atau apa. Padahal maksud Tuhan bukan seperti itu kan, supaya mereka tidak hidup selamanya dalam penderitaan. Makanya itu ada api neraka. Jadi api neraka itu Tuhan yang sediakan sebenarnya untuk iblis, tapi orang-orang yang jahat tidak mau bertobat juga menjadi bagian masuk ke dalam api neraka. Jadi api neraka kira-kira itu sekarang udah ada neraka atau belum? Menurut Amel? Udah ada. Di mana kalau udah ada? Di bawah tanah. Di bawah tanah. Kenapa bisa Amel bilang kayak gitu, di bawah tanah? Dengar orang lain atau kayak mana? Pernah lihat gunung api meletus? Belum. Tahu nggak dari TV? Nah, itu ada magma kan? Dalam perut bumi ada magma kan, inti bumi. Kalau dulu belajar SD, inti bumi panasnya sampai berjuta-juta derajat Celcius kan. Nanti semakin ke atas semakin dingin. Jadi menurut Amel neraka itu di bawah tanah gitu. Jadi kalau menurut Alkitab neraka itu belum ada. Kalau menurut Alkitab ya. Jadi api tadi itu disimpan, kan tadi ada magma itu disimpan. Pernah dengar kata apa ya? Pernah nggak bumi dihanguskan sama air bah? Pernah dengar kisah air bah? Nabi Nuh. Jadi dia ada di bumi hanguskan semua ini pakai air bah, air besar gitu kayak tsunami atau apa, itu sampai berbulan-bulan airnya. Jadi semua apa mati di situ. Kalau dulu di bumi dihanguskan manusia karena jahat itu sama Tuhan oleh apa tadi, sama air. Kalau nanti di akhir zaman itu sama api. Itulah api yang dalam perut bumi itu kan dia disimpan di bawah kan, nanti akan keluar. Kayak sekarang lah gunung meletus, banyak yang rusak kan, apa ya, tanah semua, apa hasil pertanian, rumah-rumah, orang semua mengungsi kan. Dan nanti kalau misalnya di akhir neraka gitu, itu semua keluar. Itulah yang akan menghanguskan.
Api dari Tuhan itu yang disimpan, itulah yang akan menghanguskan bumi ini. Jadi apakah apinya selama-lamanya? Ya. Coba baca di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 8 dan 9. Masih bingung kamu kan bagian ini mana 2 Tesalonika 1 ayat 8 dan 9. Ini 2 Tesalonika 1 ayat 8 dan 9. 8 sama 9, 10 nggak usah. Dan dia mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mengingati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhi dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Itu tadi apa? Menjalani apa? Menjalani hukuman. Ada tadi kata di situ. Menjalani hukuman apa? Hukuman kebinasaan selama-lamanya. Jadi yang dibilang di situ, yang dijelaskan menurut Alkitab katanya hukuman kebinasaan selama-lamanya. Artinya kok udah dibinasakan selama-lamanya, nggak ada lagi kan? Tapi bukan apinya kan? Jadi apinya itu nggak dibilang dia berapa lama, tetapi hanya dibilang apinya itu untuk membinasakan mereka selama-lamanya. Jadi nanti menurut Alkitab itu yang paling lama disiksa itu setan. Kenapa? Karena dia yang penyebab utama dari dosa. Jadi dia paling lama lah di situ yang dibakar, tetapi apinya tidak selama-lamanya. Jadi di sini kenapa sih menurut Amel harus ada neraka? Tadi kenapa harus ada neraka? Tuhan mau supaya apa? Manusia itu tidak menderita selamanya kan? Jadi apinya itu selama-lamanya atau tidak? Menurut itu tadi apinya hanya tidak selama-lamanya, tetapi mereka akan mengalami apa? Kematian selama-lamanya. Dari situ udah tahu tadi kan apa yang kita pelajari tadi tentang neraka. Tempat menyiksa siapa? Orang yang jahat, yang nggak mau bertobat kan, disiksa pakai apa? Pakai api kan. Setelah pakai api, kira-kira tadi yang buat neraka itu siapa? Tuhan. Untuk siapa sebenarnya? Untuk iblis kan. Tetapi yang nggak mau bertobat jadi juga kena kan. Jadi selain itu apakah api neraka itu selamanya tadi? Jawabannya kalau menurut ini tidak kan. Tapi mereka akan dibinasakan selama-lamanya. Mungkin dari situ ada yang Amel mau nanya atau masih belum ngerti? Hah? Sudah, mungkin sampai itu aja. Boleh kita berdoa dulu. Amel berdoa menurut agama Amel, abang menurut agama abang. Oke, kita berdoa masing-masing. Oke, jadi tadi kita udah belajar tentang ini, siapa yang nulis, sumbernya dari siapa, sama bagi ini fungsinya untuk supaya kita bisa bertobat. Kalau nggak ada yang mau bertobat, dia akan masuk neraka. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih kita ucapkan.